warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Meme Elmika dari SMP Negeri 4 Akikulim. Ya, saya adalah peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 kategori 1 di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan menampilkan tugas per-teaching saya. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jumpa lagi ya sama Ibu Mimi Elmika. Ya, hari ini Iya, Bu. Ya, hari ini Ibu masuk ke kelas 9. Ya, apa kabar anak-anak Ibu semua? Baik. Alhamdulillah, sehat, Bu. Baik, Baik, sehat. Bu. Walaupun kita di jam terakhir, tetap semangat ya. Semangat, Bu. Semangat, Ibu. Pastinya tetap semangat ya. Biar afdol pembelajaran kita hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Silakan Nak Rahmat dipimpin doanya. Ya, Nak Rahmat. Bu. Ya, silakan Nak dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Alhamdulillah ya, kita udah baca doa. Ya, Ibu lihat semuanya sudah hadir. Ya, mana sekretaris kita, Bu Depi? Hadir semua teman-temannya? Hadir ya? Hari ini hadir semua, Bu. Iya, hadir semua. Ibu tadi sudah lihat wajahnya cerah-cerah, ceria-ceria semua, walaupun sudah jam terakhir. Iya. Oke, anak-anak Ibu Iya, semua. Bu. Biar tambah semangat, lebih semangat kita yel-yel dulu ya. Kalau ini Iya, Bu. kan, siapa kita? Anak Indonesia. Siapa kita? Anak hebat dan cerdas. Yes. Ayo sama-sama. Ya. Siapa kita? Anak Indonesia. Siapa kita? Anak hebat dan cerdas. tangan tuh semuanya. Alhamdulillah ya. Jadi di pertemuan kemarin sudah ketemu sama Ibu. Jadi kita sudah membahas beberapa materi ya, beberapa materi tentang perdagangan internasional juga minggu lalu. Coba masih ada yang ingat materi pelajaran minggu lalu? Ya, Asnaria masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih, Bu, tentang ekspor impor. Oh, itu yang akan kita pelajari sekarang tentang ekspor impor, manfaat-manfaat. Iya, Bu. Nggak Salah apa-apa. dengar, Bu. Iya, Bu. Ya, siapa Nak? Saya coba menjawab, Bu. Pelajaran kita minggu lalu itu tentang pengertian perdagangan internasional dan faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Iya, Depi, benar sekali. Depi menyimak pelajaran minggu lalu. Iya, benar. Jadi, hari ini kita kaitkan dengan pelajaran kita mengenai manfaat, hambatan, dan cara mengatasinya. Oke, jadi supaya pembelajaran kita tercapai, ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode problem solving, anak-anak Ibu semua bisa mengemukakan, menganalisis tentang manfaat, hambatan, dan cara-cara mengatasi hambatan itu. Dengan cara apa? Curah pendapat, diskusi kelompok, ya. Boleh bertanya, saran, kritik, tapi dengan catatan, dengan bahasa yang sopan, ya, baik, jujur, dan
percaya diri serta penuh tanggung jawab. Oke, anak-anak Ibu semua. Ya. Di pertemuan pertama Ibu sudah bagi ya kelompoknya ya. Ada 4 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masih sama ya. Kelompok 1 nanti ada Endah dan teman-teman. Kelompok 2 ada Asnaria dan teman-teman. Kelompok 3 ada Depi dan teman-teman. Kelompok 4 ada Cici dan teman-teman. Ya. Anak-anak Ibu yang dirahmati Allah, Ibu punya video pembelajaran ya. Ibu ambilnya dari TikTok ya. Selama ini kan anak-anak Ibu taunya kalau TikTok itu untuk apa? Untuk joget-joget ya. Untuk joget-joget. Ternyata TikTok itu bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran. Inilah salah satunya ya. Ini salah satunya media pembelajaran yang menggunakan TikTok. Ya, mari sama-sama kita lihat ya. Ya, ini materi perdagangan internasional. Nih, kita lihat video TikTok tentang fakta dan ekspor lidi sawit. Fakta menarik tentang lidi sawit. Ternyata bukan hanya sawit loh yang bisa diekspor, dan lidinya juga bisa diekspor. Ya, perhatikan ya, diamati. Ekspor lidi sawit. Jambi ekspor 108 ton lidi ke India. Ya, tengok. Riau 100 ton ekspor lidi sawit ke India dan Pakistan setiap bulannya. Nah, Riau. Pertanyaannya, apakah di daerah Anda lidi sawit di daerah Anda masih terbuang? Nah, itu ada pertanyaan. Ini ada video selanjutnya. Berbicara tentang ekspor, bukan hanya sekedar cari cuan semata, tapi ada yang lebih besar lagi yang gue sering bilang itu adalah social impact kepada masyarakat yang luas. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi sesama. Dan kali ini gue benar-benar bangga banget karena salah satu member Eksporkas Mista Eksportir closing ekspor lidi sawit ke Pakistan. Eits, tunggu dulu guys, ini adalah baru permulaan yang nantinya akan ada proyek lanjutan sekitar 4-5 kontainer per bulannya. Selama ada kemauan, pasti ada jalan kok teman-teman. Sukses terus dan semangat ekspornya ya guys, karena Indonesia butuh eksportir jago seperti kalian. Ya, itu tadi ada 2 video ya, ada 2 video tentang yang pertama fakta lidi sawit dan yang kedua tentang ekspor lidi sawit. Sebelumnya masih ada yang kurang jelas tentang pengertian ekspor? Anak-anak Ibu? Sudah jelas Bu, tapi kalau saya boleh mengemukakan pendapat, Ya, ekspor silakan. itu adalah proses pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri kan Bu? Iya, benar. Pendapat dari Endah itu benar. Jadi ekspor itu pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri. Ya, benar. Ya. Terus anak-anak Ibu yang lain. Jadi kalau pelakunya disebut dengan apa, Nak? Pelaku ekspor. Bu. Saya Bu. Oh iya. Pelakunya? Iya, Supri. Iya, pelakunya itu eksportir Bu. Iya, eksportir. Pelakunya disebut dengan eksportir. Benar. Ya, jadi sekarang dari video yang tadi sama-sama kita lihat, kita amati, Ibu mau tanya ya, apa yang sudah kalian amati? Kelompok 1, kelompok Endah. Tadi lihat tentang apa, Endah? Kalau kelompok 1 Bu, tadi video itu menunjukkan adalah kegiatan ekspor lidi ke Pakistan Bu. Iya, ekspor lidi ke Pakistan. Kelompok 2, Asnaria. Tadi lihat apa, Nak? Pengepakan lidi, Bu. Iya, pengepakan lidi.
Ini untuk pengiriman, Bu. Iya. Kelompok 3, Depi. Tadi lihat apa, Depi? Tadi saya lihat itu apakah kita sudah dimanfaatkan dengan baik gitu, Bu. Oh iya. Kelompok 4 tadi boleh diwakili sama temannya. Kelompok 4. Kelompok 4. Bu, Ya, silakan saya, Bu. Ya, silahkan, Nak. Saya, yang saya amati, Bu, itu tentang tenaga kerja yang melakukan kegiatan pendistribusian yang akan dikirim ke luar negeri, Bu, seperti India. Iya, Itu, Bu. benar. Jadi, dari video tersebut itu nampak bahwasannya produknya adalah lidi sawit. Yang sering kita lihat di sini, kita kan tinggal di daerah perkebunan, jadi kita lihat banyak lidi-lidi sawit. Nah, kemudian dari lidi sawit itu tadi video yang kedua ada aktivitasnya, aktivitas perdagangan internasional berupa kegiatan ekspor. Seperti itu. Jadi sosial impact, dampak sosialnya. Nah, itulah pelajaran kita, manfaat yang diperoleh. Namun, di sini di Indragiri Hulu ini masih ada kendala. Masih kurangnya ekspor lidi sawit. Kalau tadi di video itu Riau itu apa, Nak? Provinsi ya, provinsi. Tapi kalau kita ini apa? Kabupaten. Oke ya, anak-anak Ibu semua. Nanti Ibu tampilkan studi kasus ya. Ini studi kasusnya. Ya, studi kasusnya ini. Ini dia studi kasusnya tentang ekspor lidi sawit. Coba Ibu minta tolong. Ini kelihatan, Nak? Sudah jelas? Jelas, Ibu. Bu, besarkan sedikit lagi, Bu. Tulisannya nggak kelihatan, Bu. Iya, siap, Nak. Ibu besarkan. Sudah kelihatan, Nak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ibu kebesaran. Sudah, Bu. Ya, besaran, Ibu. Ya, Sudah, kebesaran. Bu. Ya, udah, Bu. Udah. Coba Ibu minta tolong sama Endah, Nak. Tolong dibacakan sebentar. Oke, baik, Ibu. Peluang ekspor lidi kelapa sawit sangat besar menuju Pakistan, India, dan Timur Tengah. Di Indragiri Hulu, luas kebun kelapa sawit 118.969 hektar. Banyak perkebunan kelapa sawit yang tidak memanfaatkan lidinya untuk diekspor. Dari banyaknya perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu tersebut, baru 2 perusahaan dari puluhan perusahaan yang menjual lidi sawitnya melalui usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Candi Rejo, Pasir Penyu untuk diekspor ke Pakistan sebanyak 17 ton. Sumbernya dari Warta Ekonomi. Iya, terima kasih ya Endah sudah membacakannya. Anak-anak Ibu semua, ini Ibu bagikan ya per kelompok. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, tolong Nak, Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Ya, silakan Nak, saling tukar pendapat, cari referensi untuk menjawab pertanyaan. Kalian buat pertanyaannya di sini apa? Apa penyebab? Masalahnya apa? Nanti di sini bisa kalian buat solusinya. Jawaban dari pertanyaan di sini. Contohnya, kenapa rendahnya ekspor lidi sawit dari Indragiri Hulu? Jadi di sini
solusinya, jawaban dari pertanyaan ini. Silakan Nak, dikerjakan Nak, silakan. Baik, Ibu. Baik, Bu. Ya, kelompok 1, Enda. Siapa Enda yang bertugas untuk cari referensi? Yusmita ya? Saya bisa, Bu. Yusmita pun bisa kan kerja kelompok, Bu. Saling-saling inilah, Bu. Kerjasama. Saling mengisi ya, Nak. Bagus. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, sudah habis waktunya. Sudah siap semua? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah. Coba ini tadi udah Ibu tengok ya kan? Yang mana yang sudah siap? Ternyata semua sudah siap. Ya. Ibu pilih ya gantian yang presentasi. Minggu lalu kan sudah kelompok lain. Jadi hari ini yang kelompok belum pernah presentasi ya. Coba kelompok 3 Depi, silahkan presentasi Depi mewakili kelompoknya. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili dari kelompok 3 akan mempresentasikan di mana pertanyaan berupa identifikasi masalah yang kami simpulkan itu yang pertama, apa yang menyebabkan rendahnya ekspor lidi sawit di Indragiri Hulu. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana strategi UMKM mengajak masyarakat dan perusahaan perkebunan untuk mengumpulkan lidi sawit di Indragiri Hulu. Kemudian yang ketiga, apa hambatan ekspor sehingga rendahnya ekspor lidi sawit di Indragiri Hulu, Bu? Kemudian solusinya, yang pertama itu karena masih banyak masyarakat dan perusahaan yang belum menyadari manfaat dari lidi sawit itu sendiri, sesudah memanen pelepah mereka membiarkan membusuk, tidak dimanfaatkan secara ekonomi, padahal peluang ekspor ke negara Pakistan itu sangat besar. Kurangnya pengepul masuk desa karena akses jalan yang masih rusak. Untuk pertanyaan yang kedua itu strateginya adalah bekerja sama dengan koperasi desa untuk masyarakat, bekerja sama dengan pihak perusahaan dan kesepakatan kerja, Bu. Kemudian untuk yang ketiga solusinya adalah hambatan yang sering dihadapinya itu tarif dan non-tarif di negara tujuan. Jadi cara mengatasinya dengan pendekatan dengan negara tujuan ekspor melalui kesepakatan kerjasama. Itulah kesimpulan yang diberikan dari kelompok 3, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya, luar biasa ya. Coba berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya, terima kasih ya kelompok 3. Sekarang tadi ada statementnya tentang jalan yang rusak, Jadi Ibu mau kembalikan ke yang lain. Apakah jalan yang rusak itu mempengaruhi tidak untuk pendistribusian barang? Coba siapa yang bisa menjawab? Mempengaruhi, Bu. Mempengaruhi. Enda, kenapa bisa mempengaruhi Enda? Karena kalau jalannya rusak itu kan, Bu, otomatis bisa merusak kendaraan-kendaraan yang melalui jalan tersebut. Nah, otomatis kan seperti itu dia akan menghambat proses pendistribusiannya, Bu. Oh iya, jadi itu bisa menambahkan ya. Jadi lebih kaya kajiannya, hasil presentasinya ditambahkan dari kelompok 1 tentang penjelasan mengenai jalan yang rusak. Ternyata luar biasa anak-anak Ibu semua di kelompok di kelas 9 ini, baik kelompok 1 dan kelompok 3, luar biasa. Coba anak-anak Ibu semua tadi sudah saling curah pendapat, saling diskusi. Sekarang Ibu mau buat kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini adalah kesimpulannya, ternyata kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita.
yang menurut orang tidak berguna ternyata bisa menjadi produk yang berguna dan bisa diekspor ke luar negeri sehingga bisa mensejahterakan ya, mensejahterakan dimulai dari lingkungan keluarga terlebih dahulu dan dampaknya ternyata bisa jadi pendapatan nasional, bisa jadi devisa luar biasa ya. Jadi ini anak-anak ibu kan semua punya kebun sawit, pulang sekolah boleh ya sambil meraut lidi sawit. Oke, jadi sudah jelas semua tentang penjelasan dari ibu dan teman-teman yang lain? Udah, Bu. Sudah jelas, Bu. Jelas. Sudah jelas. Ya jelas. Sudah jelas. Berarti kalau sudah jelas kita bisa evaluasi ya. Bisa ya kita evaluasi ya? Bisa, Bu. Bisa. Evaluasi. Nah, ini Ibu ada evaluasi 5 soal. Tadi kalau menyimak hasil diskusi, ini sudah terjawab. Ya, silahkan nak, dikerjakan di bukunya hari ini saat ini juga ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan ya nak. Bu. Ya, sudah siap. Silakan dikumpul ya ke depan. Sini, biar Ibu periksa. Sudah siap Ibu periksa. Ternyata nilainya bagus-bagus. Ya, ada ini yang dapat nilai 100, 90, dan 80. Tapi alhamdulillah semuanya di atas KKM. Luar biasa memang anak kelas 9 ini. Luar biasa ya. Sudah. Jadi evaluasi kita sudah selesai. Anak-anak Ibu semua jangan lupa minggu depan ketemu lagi sama Ibu di pelajaran ekonomi kreatif. Jadi tolong nanti dibaca bukunya di rumah ya, supaya pas ketemu kita sudah bisa nyambung, sudah terkait materinya. Ya, itu saja ya. Sekarang kita mau refleksi. Ibu punya gambar emoticon. Nih. Gambar emoticon apa ini? Apa? Gambar emoticon apa ya? Senyum ya? Senyum. Iya, Senyum. senyum. Kita ice breaking dulu. Tangannya ke depan semua. Tangannya ke depan semua. Ya. Buka, tutup. Buka, tutup. Bertepuk tangan. Buka, tutup, buka, tutup, bertepuk tangan, digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum, digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Ya, itu dia senyumnya, emotikonnya. Ya. Cici, mana perasaannya setelah belajar sama Ibu? Bahagia sekali. Menyenangkan, Bu. Sama Ibu. Dapat ilmu. Ya, Cici, Enda, perasaannya Menyenangkan. senang. Alhamdulillah. Supri, perasaannya gimana? Oh, sangat senang, Bu. Senyum keluar dari kelas nanti, Bu. Iya. Senyum. Senang belajar sama Ibu. Rahmat, gimana perasaannya? Waduh, bahagia sekali dapat Ibu yang membuat bisa tersenyum terus. Alhamdulillah. Asnaria, gimana perasaannya, Nak? Iya, Asnaria rupanya lagi ke kamar mandi ya. Depi Iya, gimana Bu. Nak perasaannya? Bahagia Ibu, menyenangkan pembelajaran dengan Ibu. Alhamdulillah. Yusmita, siswa Ibu yang cantik. Mana Yusmita? Ya, Yusmita juga lagi. Tadi, Bu, izin. Oh, izin. Ratna ini yang si powerful ini. Ratna mana, Ratna? Iya, Bu. Gimana, Nak, perasaannya? Tenang, Bu. Bawaannya jadi mau senyum terus, Bu. Asal jangan senyum-senyum ya. Ya, Bu.
Oke, alhamdulillah refleksi pelajaran kita. Jadi dengan model pembelajaran ini kita bisa saling curah pendapat dengan cara yang menyenangkan. Sehingga ekspresi kita adalah senyum bahagia. Untuk mengakhiri pelajaran, silahkan kita senyum bahagia semuanya. 1, 2, 3. Nah, oke, alhamdulillah pelajaran sama Ibu sudah berakhir. Ibu aja ya yang menutup dengan doa alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya selesai juga nih. Akhirnya Tanggapan selesai saya, juga. Bu Mimi, Iya. oke. Iya. Bu Mimi Iya, dah. keren. Terima Walaupun kasih. dijembahin, Makin Ini mantap. oke bisa ya. membuat semangat. Makin Ya. akhir makin mantap. Tetap semangat Bu. Iya. Tetap semangat. Semuanya. Dengan Bapak, Ibu Mimi Ibu. pandai membuat suasana jadi ceria. Amin, amin. Cocok lah Bu ngajar di sana Bu ya Bu. Talang ya Bu, ngajar Iya. talang ya Bu, biar anak-anaknya mau sekolah terus. Iya. Iya, terima kasih ya Dah. teman-teman semua. Sehat kita semua. Amin. Saya ini ya Iya. Bu. Ini Stop record.